Kita berjumpa lagi sahabat Ruang Yesus di kesempatan video kali ini. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Jauh sebelum simak isi penjelasan dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya tetap ikuti video-video terbaru lainnya di channel YouTube Ruang Isu. Dalam kesempatan video kali ini sahabat Ruang Isu, saya ingin sedikit menanggapi dan juga menyampaikan beberapa sorotan penting mengenai almarhum Gus Dur. Dalam beberapa pernyataan yang kita nonton sendiri di YouTube, poin yang sering diangkat dalam pernyataan almarhum Pak Gus Dur mengenai Bapak Prabowo Subianto akan menjadi presiden di masa tuanya. Apakah benar pernyataan tersebut dari fakta atau dari YouTube video yang kita nonton, atau itu hanya sekedar framing yang sengaja disimpulkan oleh pendukung Bapak Prabowo Subianto, seolah-olah pesan ini menjadi satu sikap yang sangat penting untuk kita boleh memberikan dukungan kepada Bapak Prabowo Subianto. Dalam sebuah wawancara, menarik sekali pengakuan yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid. Terang-terangan ia mengatakan bahwa apa yang dikatakan mengenai Bapak Prabowo Subianto menjadi presiden di masa tua itu adalah secara terang-terangan dan sangat jelas sekali, itu sama sekali tidak dikatakan oleh Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Oleh karena itu, saya ingin menunjukkan videonya itu kepada kita supaya lebih jelas, lebih terang pesan yang kita dengar sendiri dari Ibu Yeni Wahid. Ini dia videonya dalam wawancara tersebut. Mari kita simak dan kita amati bersama-sama dalam muatan video kali ini. Pak Prabowo kan udah catatan spiritual juga sama Gus Dur. Ini tolong ya, saya mau klarifikasi. Betul. Nah, dia mengakui ya mengenai masalah soal Gus Dur pernah bilang bahwa catatan spiritual ya. Orang yang ikhlas, iya kan, orang yang paling ikhlas. Kemudian Pak Prabowo juga ada lagi konon perkataan bahwa dari Gus Dur, penting sekali Gus Dur ini akan menjadi presiden di masa tuanya. Ya, oke. Poin ini penting ya untuk kita. Memang Gus Dur mengatakan itu. Oh, memang mengatakan itu. Banyak sekali orang yang mendengar Umay. Banyak sekali Gus Dur mengatakan Pak Prabowo orang yang ikhlas. Dan saya lihat juga beliau kan berkali-kali kalah juga, tetap saja, dan terakhir baik juga sama Pak Jokowi gitu kan. Ikhlas, di situ ada keikhlasan. Kata Pak Prabowo itu adalah. Kalau soal kedua yang dikatakan ramalan bahwa Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua, nih konon katanya Gus Dur gitu ya, kola Gus Dur gitu kan. Saya terus terang tidak pernah mendengar beliau mengatakan itu. Nah, jelas saya ya. Tanya semua, kakak saya tanya, adik saya tanya, ibu saya tanya, semua orang-orang dekatnya bapak saya tanya, semua asistennya Gus Dur. Pesan ini sangat jujur sekali. Pernah dengar nggak? Nggak ada yang pernah dengar. Jadi saya juga nggak tahu ini perawian siapa ya. Itu klarifikasi betul-betul mengenai pernyataan tersebut. Munculnya sebenarnya dari siapa? Apakah ada saksinya mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Gus Dur? Nggak ada yang pernah dengar, Umay. Jadi buat saya ya ini ya. Nggak ada yang pernah dengar. Nggak tahu ya, nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang. Iya makanya. Kalau yang pernyataan Gus Dur yang lain-lain kita pernah dengar. Ya betul. Gus Dur ketika memimpin itu memimpin dengan hati untuk
masyarakat banyak. Iya. Yang dikedepankan oleh Gus Dur selalu kepentingan masyarakat. Gus Dur dituntun oleh kaidah fikih tasyarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya. Karena itulah rakyat merasakan, masyarakat merasakan kedekatan. Karena kebijakannya Gus Dur bukan untuk menguntungkan diri sendiri, tindakan-tindakannya bukan untuk diri sendiri, tapi untuk kepentingan masyarakat banyak. Itulah yang membuat kemudian ada rosonya itu tetap ada, tetap melekat. Iya. Hati kita bertaut, walaupun mungkin nggak kenal secara pribadi. Jenengan kenal pulau? Ya jujur aja saya juga, jangankan kenal, lihat pribadi saja pun juga tidak, hanya bisa nonton aja dari YouTube ya, dari video-videonya. Tapi kita semua disatukan oleh perasaan keterikatan karena kecintaan kita pada Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan para leluhur-leluhur di atasnya. Oke, saya kira cukup ya. Iya, jadi kita sangat hati-hati sekali untuk terjebak dengan framing-framing yang tidak berdasar kepada pernyataan langsung dari tokoh yang disebut seperti Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid.